wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Duyanto. Saya akan menceritakan kembali sejarah Rusia. Yaitu sejarah Rusia dimulai dengan sejarah Slavia Timur. Tanggal pemulaan tradisi khususnya sejarah Rusia adalah berdirinya negara Rusia di utara pada tahun 862 yang diperintah oleh bangsa Varangian. Pada tahun 882, Pangeran Oleg dari Novgorod merebut Kiev, menyatukan tanah utara dan selatan Slavia Timur di bawah satu otoritas, memindahkan pusat pemerintahan ke Kiev pada akhir abad ke-10 dan mempertahankan bagian utara dan selatan dengan otonomi yang signifikan satu sama lain. Negara ini mengadopsi agama Kristen dari Kekaisaran Bizantium pada tahun 988, memulai sintesis budaya Bizantium dan Slavia yang menentukan budaya Rusia untuk milenium berikutnya. Kievan Rusia akhirnya hancur sebagai sebuah negara karena invasi Mongol pada tahun 1237 sampai 1240. Setelah abad ke-13, Moskow muncul sebagai kekuatan politik dan budaya yang signifikan yang mendorong penyatuan wilayah Rusia kecil di sekitar Moskow setelah bersatu dengan Kadipaten Agung Moskow yang mengambil kendali penuh atas kedaulatan yang di bawah pemerintah Ivan Agung. Monumen Milenium Rusia di Veliki Novgorod diresmikan pada tanggal 8 September 1862. Negara-negara Rusia abad pertengahan sekitar tahun 1470 termasuk Novgorod, Tver, Pskov, Ryazan, Rostov, dan Moskow. Perluasan dan evolusi wilayah Kadipaten Agung Moskow, Kaisaran Rusia, dan Kekaisaran Rusia antara abad ke-14 dan ke-20. Ivan yang mengerikan mengubah Kadipaten Agung menjadi Kaisaran Rusia pada tahun 1547. Namun, kematian putra Ivan, Fyodor I, tanpa keturunan pada tahun 1598 menciptakan krisis suksesi dan membawa Rusia ke dalam periode kekacauan dalam perang saudara yang dikenal sebagai masa kesulitan. Diakhiri dengan penobatan Mikhail Romanov pada tahun 1613. Selama sisa abad ke-17, Rusia menyelesaikan eksplorasi dan penaklukan Siberia, mengklaim wilayah hingga Samudra Pasifik pada akhir abad tersebut. Di dalam negeri, Rusia menghadapi banyak pemberontakan dari berbagai kelompok etnis yang berada di bawah kendali mereka, seperti yang dicontohkan oleh pemimpin Kazakh Stenka Razin yang memimpin pemberontakan pada tahun 1670 sampai 1671. Pada tahun 1721, setelah Perang Besar Utara, Tsar Peter Agung mengganti nama negara tersebut menjadi Kekaisaran Rusia. Dia juga dikenal karena menetapkan Saint Petersburg sebagai ibu kota kekaisarannya, dan karena memperkenalkan budaya Eropa Barat ke Rusia. Pada tahun 1762, Rusia berada di bawah kendali Catherine yang Agung yang melanjutkan kebijakan westernisasi pencerahan Rusia. Cucu Catherine, Alexander I, berhasil menghalau invasi Kaisar Prancis Napoleon, menjadikan Rusia status salah satu kekuasaan besar. Pemberontakan petani meningkat pada abad ke-19 yang berpuncak pada penghapusan perbudakan Rusia oleh Alexander II pada tahun 1861.
pada dekade-dekade berikutnya, upaya reformasi seperti reformasi Stolypin tahun 1906 sampai 1914, Konstitusi 1906 dan Duma Negara 1917 diupayakan untuk membuka dan meliberasi sistem ekonomi dan politik. Namun para kaisar menolak melepaskan pemerintah otokratis dan menolak membagi kekuasaan mereka. Kombinasi dari kehancuran ekonomi, kesalahan manajemen atas keterlibatan Rusia dalam Perang Dunia ke-1, dan ketidakpuasan terhadap sistem pemerintah otokratis memicu revolusi Rusia pada tahun 1917. Berakhirnya monarki pada awalnya membawa koalisi liberal dan sosialisasi moderat ke dalam pemerintahan. Namun mereka gagal. Kebijakan menyebabkan revolusi Oktober pada tahun 1922. Soviet Rusia bersama dengan RSK Ukraina, RSK Bielorusia dan RSVSR Transkaukasia mendatangi perjanjian resmi menggunakan keempat republik tersebut untuk membentuk Uni Soviet sebagai satu negara. Antara tahun 1922 dan 1991, sejarah Rusia pada dasarnya menjadi sejarah Uni Soviet. Selama periode ini, Uni Soviet adalah salah satu pemenang Perang Dunia Kedua setelah pulih dari invasi mendadak pada tahun 1941 oleh Nazi Jerman dan menandatangani Fakta Non-Agresi dengan Uni Soviet. Jaringan negara-negara satelit Uni Soviet di Eropa Timur yang dimasukkan ke dalam lingkup pengaruhnya pada tahap-tahap akhir Perang Dunia Kedua, membantu negara-negara tersebut menjadi negara adidaya yang bersaing dengan sesama negara adidaya Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya dalam Perang Dingin. Pada pertengahan tahun 1980-an, ketika kelemahan struktur ekonomi dan politik Soviet semakin parah, Mikhail Gorbachev memulai reformasi besar-besaran yang pada akhirnya menyebabkan melemahnya Partai Komunis dan bubarnya Uni Soviet. Sehingga Rusia kembali berdiri sendiri dan terpuruk. Awal sejarah Rusia pasca Soviet Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia mengganti namanya menjadi Federasi Uni Soviet dan menjadi negara penerus utama. Rusia mempertahankan persenjataan nuklirnya tapi kehilangan perencanaan pusat dan kepemilikan negara atas properti pada era Soviet pada tahun 1990-an. Para pemimpin baru yang dipimpin oleh Presiden Vladimir Putin mengambil alih kekuasaan politik dan ekonomi setelah tahun 2000 dan terlibat dalam kebijakan luar negeri yang tegas. Ditambah dengan pertumbuhan ekonomi, Rusia telah memperoleh kembali status global yang signifikan sebagai kekuatan dunia. Aneksasi semenanjung Crimea oleh Rusia pada tahun 2014 menyebabkan sanksi ekonomi yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet, Amerika Serikat dan Uni Eropa. Investasi menyebabkan perluasan sanksi secara signifikan di bawah kepemimpinan Putin. Korupsi di Rusia dinilai sebagai yang terburuk di Eropa dan situasi hak asasi
manusia di Rusia semakin dikritik oleh para pengamat internasional. Dan sekarang Rusia dipimpin oleh Vladimir Putin dan menjadi negara yang maju. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.